Legenda Barcelona, Rivaldo, mengaku sangat menyukai gaya bermain Lamine Yamal dan menyebutnya sebagai permata Blaugrana. Yamal bisa dianggap sebagai calon bintang besar Barcelona berikutnya. Bahkan ia bisa disebut sebagai calon penerus Lionel Messi. Lamine Yamal bermain dengan santai. Ia terlihat tidak begitu ngeyel dalam bermain, namun gocekannya bisa membuat defender musuh kerepotan. Umpan-umpannya juga bisa memecah pertahanan ketat lawan. Rivaldo kemudian tanpa ragu memuji Lamine Yamal. Ia permata Barcelona, seorang anak yang pantas mendapatkan semua hal baik, ucap Rivaldo pada Sport. Kabar positif datang dari Anfield setelah agen Virgil van Dijk dilaporkan telah menggelar pertemuan dengan Sporting Director Liverpool. Menurut laporan Fabrizio Romano, agen Van Dijk sudah bertemu dengan Sporting Director Liverpool. Pertemuan itu digelar saat The Reds berduel lawan Tottenham. Fabrizio Romano menambahkan, sekarang ini kedua pihak sudah menggelar pembicaraan soal perpanjangan kontrak Virgil van Dijk. Namun sejauh ini keduanya belum mencapai kesepakatan apapun. Jamal Musiala, pemain muda Bayern Munchen, telah menarik perhatian banyak pihak dengan performanya yang mengesankan. Musiala telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam permainan sejak bergabung dengan Bayern. Pada awalnya, ia datang ke tim saat berusia 17 tahun, Koeman menggambarkan Musiala dengan satu kata yang tepat, dia luar biasa, ujarnya. Ia kemudian menambahkan keyakinannya mengenai masa depan Musiala yang menurutnya bisa menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Manajer Manchester United, Ruben Amorim memberikan motivasi pada Patrick Dorgu agar ia menggenjot level penampilannya selama berada di Old Trafford. Ruben Amorim memang cukup senang dengan penampilan Patrick Dorgu. Akan tetapi ia juga meminta sang pemain agar menggenjot penampilannya agar levelnya makin naik bersama Manchester United. Ia punya ruang, ia punya kekuatan, ia akan banyak berkembang. Dan kami, sebagai tim, perlu bermain lebih baik untuk membantu para pemain baru ini tampil di level yang tepat, ucap Amorim. Liverpool harus mengubur impian mereka meraih FA Cup musim ini. The Reds tersingkir di babak keempat usai kalah 0-1 dari Plymouth Argyle. Hasil ini menjadi kejutan besar bagi Liverpool yang diunggulkan menang. Plymouth, yang berada di dasar klasemen Championship, justru mampu menyingkirkan pemimpin klasemen Premier League itu. Kini, Liverpool hanya memiliki 3 kompetisi yang bisa mereka menangkan. Premier League, Liga Champions, dan Carabao Cup masih menjadi target utama mereka musim ini. Liverpool kini bisa lebih fokus untuk mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen Premier League. Dengan tersingkirnya mereka dari FA Cup, energi para pemain bisa lebih terjaga. Klasemen La Liga Spanyol makin panas. Per tanggal 10 Februari tahun 2025, Barcelona masih berjuang keras di posisi ketiga. Raihan 48 poin dari 23 pertandingan membuat mereka membayangi duo Madrid di puncak klasemen. Kejar-kejaran poin di papan atas La Liga memang semakin ketat. Pertandingan El Derby Madrileno antara Real Madrid dan Atletico Madrid berakhir imbang 1-1, kegagalan kedua tim meraih kemenangan penuh membuka peluang emas bagi Barcelona untuk memangkas jarak. Barcelona sendiri berhasil memanfaatkan situasi ideal dari hasil imbang Derby Madrid dengan sempurna, mereka sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Sevilla di Estadio Ramon Sánchez Pizjuan. Randal Kolo Muani langsung tampil bagus pada 3 laga awalnya bersama Juventus. Datang dengan reputasi kurang meyakinkan dari PSG, pemain asal Prancis justru jadi mesin gol utama di Juventus. Kolo Muani selalu mencetak gol pada 3 laga awalnya di Juventus. Dia bikin 1 gol ke gawang Napoli pada laga debutnya. Setelah itu, Kolo Muani bikin brace pada duel lawan Empoli dan Como. Kini, menurut Tuttosport, Juventus bersiap untuk mengubah rencana mereka soal transfer Kolo Muani. Jika awalnya hanya dipinjam, Juventus tertarik membeli pemain 26 tahun itu secara permanen. Dari kubu PSG, mereka diyakini tidak akan keberatan melepas Kolo Muani. Lini serang Manchester United masih melempem. Sebaliknya, gelandangnya, yang dijual di musim panas lalu, justru bisa tokcer bersama Napoli, dia adalah Scott McTominay. Scott McTominay terus tajam bersama Napoli. 6 gol sudah dikemasnya dari 20 laga di Liga Italia. Sebaliknya, para penghuni lini serang Manchester United masih melempem. 2 strikernya, Højlund baru mencetak 2 gol di Liga, dan Zirkzee baru 3 gol. Manchester United baru bikin 28 gol dari 24 laga di Liga Inggris sejauh ini. Itu jadi 6 tim terbawa soal produktivitas gol. Cristiano Ronaldo tersisa kontraknya di Al Nassr sampai akhir musim. Laporan terbaru menyebut, Ronaldo bakal lanjut di Arab Saudi semusim lagi. Tribuna melansir, Al Nassr sedang siapkan perpanjangan kontrak buat Cristiano Ronaldo. Al Nassr akan menyodorkan perpanjangan kontrak berdurasi semusim, nilai kontraknya sama seperti sebelumnya. Gaji per tahunnya di angka 200 juta euro atau setara 3,4 triliun rupiah. Cristiano Ronaldo sudah menginjak usia 40 tahun.
Meski sudah uzur, Ronaldo masih bisa main selama 90 menit penuh. Peran Ronaldo di Al Nassr juga tidak terganti. Sejauh ini, Ronaldo dikabarkan cukup happy tinggal di Arab Saudi, dan dari laporan kerabat dekat Ronaldo, diyakini Ronaldo akan menerima tawaran perpanjangan kontrak semusim lagi. Saat sedang merayakan gol, seorang pemain Fenerbahce besutan Jose Mourinho telah kena timpuk. Sosok yang juga mantan rekan satu tim Cristiano Ronaldo itu sontak tersungkur. Anderson Talisca adalah pemain tersebut. Talisca mencetak gol perdananya untuk Fenerbahce di ajang Super League Turki dengan menjebol gawang Alanyaspor. Usai gol tersebut, Talisca langsung berlari ke sudut lapangan. Ia pun berselebrasi. Tidak lama rekan satu timnya datang menghampiri. Tepat ketika Talisca memunggungi tribun penonton, sebuah botol minuman dengan telak menghantam tengkuknya. Talisca pun tersungkur. Alexander Zinchenko dikabarkan menarik minat dari dua klub besar Eropa, Borussia Dortmund dan Atletico Madrid. Sempat dikabarkan tertarik mendatangkan Zinchenko dengan status pinjaman. Namun, menurut laporan Daily Mail, Arsenal hanya bersedia melepasnya dengan transfer permanen. Kontrak Zinchenko di Emirates Stadium masih berlaku hingga 2026. Saat ini, posisinya di bek kiri telah diambil alih oleh Jurrien Timber dan Riccardo Calafiori. Dengan musim panas yang semakin dekat, Zinchenko berpeluang mencari klub baru demi mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak. Real Madrid dan Arsenal dikabarkan menjadi yang terdepan untuk mendatangkan gelandang Real Sociedad, Martin Zubimendi, di musim panas mendatang. Menurut laporan dari Vicajes, Madrid melihatnya sebagai kandidat ideal untuk menjadi pengganti jangka panjang Luka Modric, yang semakin mendekati akhir karirnya. Sementara itu, The Gunners tertarik untuk menambah kreativitas dan kontrol di lini tengah mereka. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Madrid dan Meriam London saat ini berada di garis terdepan dalam persaingan untuk merekrutnya. Liverpool dikabarkan tertarik untuk mendatangkan gelandang milik Barcelona, Frenkie de Jong, pada jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut laporan dari Vicajes, Liverpool siap menawarkan sekitar 29 juta pound untuk jasa gelandang Belanda tersebut. Gaya bermain Liverpool di bawah Arne Slot, yang lebih mengutamakan penguasaan bola dan kesabaran dalam membangun serangan, tampaknya cocok dengan karakteristik de Jong. Gelandang berusia 27 tahun ini dikenal karena kemampuan teknisnya yang luar biasa, kontrol bola yang mantap, serta kecerdasannya dalam membaca permainan. Selain faktor taktis, kesempatan untuk bermain di Premier League juga bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi Frenkie de Jong. Raksasa Premier League, Manchester United, tertarik untuk merekrut penyerang Sporting Lisbon Victor Gyökeres pada bursa transfer musim panas tahun ini. Menurut jurnalis Miguel Delany, klub masih harus melihat apakah mereka dapat mencapai kesepakatan untuk pemain internasional Swedia tersebut. Gyökeres memiliki klausul rilis sekitar 100 juta euro dalam kontraknya, tetapi laporan dari Football Transfers mengklaim bahwa ia bisa tersedia dengan harga sekitar 60-70 juta euro. Penyerang berusia 26 tahun ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu striker terbaik di dunia. Dan jika berhasil didatangkan, ia bisa menjadi tambahan yang luar biasa bagi Setan Merah. Marcus Rashford akhirnya melakoni debut untuk Aston Villa saat melawan Tottenham di putaran 4 Piala FA. Pada laga tersebut, Villa menang 2-1 atas Spurs. Rashford masuk ke lapangan pada menit ke-66 menggantikan Donyell Malen. Dalam laga ini, penampilan pemain berusia 27 tahun itu sangat impresif. Dari 6 kali duel, Rashford memenangkan 4 di antaranya, serta 2 kali membuat peluang. Melihat statistik apik saat melawan Tottenham itu, Rashford berpeluang kembali ditampilkan di laga selanjutnya.